hatred. We're in the Great War now. Paulus, Saul dari Tarsus, adalah figur yang membelah dunia Kristen. Dalam sejarah awal, sosok ini berdiri di titik yang paling menentukan. Seorang tokoh yang bukan murid Yesus, tidak pernah bertemu Yesus secara langsung, namun justru menjadi penulis paling dominan dalam Perjanjian Baru. Perannya begitu besar hingga arah teologi Kristen modern lebih banyak mengikuti tulisan-tulisannya daripada ajaran murid-murid asli Yesus. Dari sinilah muncul gambaran seorang tokoh yang bukan sekadar kontroversial, tetapi menjadi pusat perdebatan panjang dari masa ke masa. Para sejarawan, ahli agama, dan ulama Islam sama-sama memperhatikan bagaimana pengaruhnya membentuk doktrin yang bertahan ribuan tahun. Dan semakin ditelusuri, semakin terlihat bahwa sosok ini menyisakan banyak tanda tanya yang belum pernah terjawab tuntas, sehingga posisinya selalu menjadi bayangan panjang dalam setiap pembahasan tentang ajaran tauhid yang murni. Ada satu nama yang diam-diam mengubah wajah agama terbesar di dunia. Satu sosok yang tidak pernah bertemu Yesus, tidak ikut para murid. Bahkan pada awalnya justru memburu pengikut ajaran itu. Namun entah bagaimana, justru dialah yang menentukan arah Kristen hingga hari ini. Dialah yang menulis lebih banyak kitab daripada murid Yesus sendiri. Dialah yang menentukan apa yang disebut iman, keselamatan, bahkan siapa Yesus itu. Dan anehnya, ajaran para murid yang hidup bersama Yesus perlahan hilang dari panggung sejarah. Pertanyaannya mulai muncul. Bagaimana mungkin seorang yang awalnya menjadi musuh tiba-tiba menjadi suara paling berpengaruh? Mengapa pemikirannya mengalahkan ajaran murid-murid asli? Apa yang sebenarnya terjadi pada masa ketika ajaran Yesus mulai bercabang? Ketika kronologi itu ditelusuri, banyak hal tidak berjalan lurus. Ada perubahan doktrin, ada penafsiran baru, ada konsep-konsep yang sebelumnya tidak pernah diajarkan Yesus, dan semuanya muncul dari satu sumber, sosok yang kita kenal sebagai Paulus. Setiap lapisan sejarah yang dibuka justru menghadirkan pertanyaan baru, bukan jawaban. Jejaknya bercampur antara pengalaman pribadi, pengaruh budaya Romawi Yunani, dan persaingan antar kelompok awal. Hingga akhirnya muncul satu misteri besar yang masih menggelayut sampai sekarang. Siapa sebenarnya Paulus ini? Dan seberapa jauh ia mengarahkan ajaran yang dahulu dibawa seorang nabi yang mengajarkan tauhid, kesederhanaan, dan hukum-hukum Taurat. Narasi inilah yang membuat sosok Paulus menjadi salah satu figur paling kontroversial sepanjang sejarah agama. Bagi para ulama Islam, Paulus dipandang sebagai sosok yang membawa perubahan besar dalam ajaran yang sebelumnya diajarkan oleh Yesus. Dalam banyak penjelasan tafsir dan literatur sejarah Islam, Paulus digambarkan sebagai figur yang memperkenalkan unsur-unsur baru ke dalam keyakinan para pengikut awal. Ajaran Yesus yang dikenal menekankan tauhid, ketaatan kepada hukum, dan kehidupan spiritual yang sederhana perlahan berubah menjadi konsep-konsep yang berbeda setelah pemikiran Paulus masuk dan mulai diterima sebagian komunitas. Pandangan ini muncul karena beberapa hal yang dianggap tidak sejalan dengan ajaran para murid yang hidup bersama Yesus. Ada pergeseran dari penekanan pada hukum wahyu menjadi teologi keselamatan melalui iman. Ada perubahan dari gambaran Yesus sebagai utusan Tuhan menjadi sosok yang memiliki kedudukan lebih tinggi secara teologis. Perubahan-perubahan inilah yang membuat banyak ulama memandang Paulus sebagai tokoh yang tidak sekadar menafsirkan ulang, tetapi juga mengarahkan kepercayaan itu ke bentuk yang baru. Dari sinilah muncul berbagai pertanyaan. Bagaimana sebuah ajaran tauhid yang kokoh dapat bergeser menjadi doktrin yang berbeda? Bagaimana seorang tokoh yang awalnya tidak dekat dengan Yesus justru menjadi penentu arah pemahaman tentang siapa Yesus itu? Dan mengapa perubahan-perubahan ini diterima oleh sebagian kelompok sementara ditolak oleh kelompok lain?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat pembahasan tentang Paulus tetap hidup hingga sekarang dan menjadi topik yang terus menarik perhatian setiap kali sejarah awal ajaran ini ditelusuri kembali. Siapa Paulus sebenarnya terus menjadi perdebatan panjang selama hampir 2000 tahun. Sosoknya berada di titik yang membingungkan. Satu figur yang tidak pernah bertemu Yesus secara langsung, tetapi justru menjadi tokoh paling berpengaruh dalam pembentukan arah keyakinan Kristen setelah abad pertama. Riwayat hidupnya penuh perubahan drastis, dari seorang pemburu pengikut Yesus menjadi pengajar yang suaranya mendominasi surat-surat dalam Perjanjian Baru. Dalam kajian sejarah, gambaran tentang dirinya tidak pernah tunggal. Ada yang melihatnya sebagai pemikir yang membangun sistem teologi baru. Ada pula yang menganggapnya sebagai figur yang berdiri di luar jalur ajaran para rasul asli. Dan di sisi lain, ada pula yang menilai bahwa perubahan besar dalam kekristenan justru dimulai dari ide-idenya. Perbedaan pandangan ini membuat sosoknya terus dipertanyakan. Apakah ia sekadar penafsir ajaran, perombak ajaran, atau memang pembentuk arah baru yang sebelumnya tidak pernah ada? Perannya dalam menggeser fokus ajaran dari syariat kepada iman, dari tauhid Yahudi kepada konsep ketuhanan Yesus, menjadi titik diskusi paling besar dalam sejarah teologi. Apa yang ia sampaikan kemudian menjadi landasan bagi gereja-gereja besar, tetapi juga meninggalkan sejumlah pertanyaan yang tidak pernah benar-benar selesai. Bagaimana mungkin seorang tokoh yang muncul setelah wafatnya Yesus memiliki pengaruh lebih besar daripada murid-murid yang hidup bersama guru mereka sejak awal? Dari mana ia memperoleh otoritas? Dan apakah perubahan besar yang dibawanya adalah pemahaman baru atau justru bentuk lain dari rekonstruksi keyakinan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membuat sosok Paulus selalu berada di tengah pusaran kontroversi. Setiap kali sejarah awal kekristenan dibahas, namanya muncul kembali sebagai pusat perubahan yang menentukan jalan keyakinan berikutnya. Dan semakin dalam riwayatnya ditelusuri, semakin besar pula rasa ingin tahu. Apakah ia penerus ajaran atau pendiri bentuk agama yang sama sekali baru? Alkitab menggambarkannya sebagai penganiaya para pengikut Yesus pada masa awal. Ia tercatat hadir dalam berbagai peristiwa penangkapan dan kekerasan terhadap komunitas yang saat itu masih kecil dan masih dianggap bagian dari sekte dalam Yahudi. Dalam kisah para rasul, sosoknya berada di barisan terdepan untuk memburu siapapun yang dianggap mengikuti ajaran Yesus dari Nazaret. Perannya bukan sekadar penonton. Ia digambarkan aktif, tegas, dan keras dalam membubarkan gerakan yang sedang tumbuh itu. Narasi ini memberi kesan bahwa sebelum perubahan drastis dalam hidupnya, ia memahami ajaran Yesus hanya sebagai ancaman terhadap tatanan agama yang ia bela. Gambaran tersebut menimbulkan banyak pertanyaan. Bagaimana seseorang yang begitu memusuhi gerakan itu justru kelak menjadi tokoh paling dominan dalam perkembangan ajarannya? Apa yang membuat perubahan sikapnya begitu ekstrim hingga diyakini sebagai titik balik yang mengubah keseluruhan sejarah kekristenan? Jejak awal ini menjadi bagian penting dalam pembahasan tentang siapa Paulus sebenarnya. Sebab ketika sosok yang awalnya menjadi musuh justru mengambil posisi paling kuat dalam penyebaran ajaran, muncul tanda tanya besar mengenai motif, pemahaman, dan seberapa jauh ia mempengaruhi arah keyakinan yang berkembang sesudahnya. Ia digambarkan sebagai sosok yang tidak hanya mengejar para pengikut Yesus, tetapi juga memenjarakan mereka tanpa belas kasihan. Catatan-catatan awal menyebutkan bahwa ia hadir dalam berbagai peristiwa kekerasan, bahkan memberikan persetujuan terhadap eksekusi para pengikut ajaran itu. Dalam kisah Stefanus misalnya, ia berdiri sebagai pendukung kuat dari tindakan yang berakhir pada pembunuhan seorang tokoh penting komunitas awal. Tindakan-tindakannya bukan sekadar tugas formal. Ia menjalankannya dengan semangat dan keyakinan bahwa ia sedang membela kemurnian agama nenek moyangnya. Penangkapan, pengusiran, hingga persetujuan pembunuhan menjadi bagian dari jalurnya sebelum titik perubahan besar terjadi. Fakta sejarah seperti ini memunculkan banyak pertanyaan yang menggugah rasa ingin tahu. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu keras memusuhi ajaran tertentu kemudian menjadi pemegang peran paling besar dalam menyebarkan versi ajaran tersebut? Apa yang sebenarnya terjadi di balik perubahan drastis itu?
Dan sejauh mana tindakannya di masa lalu mempengaruhi kecurigaan para ulama Islam terhadap peran besar yang ia ambil setelahnya? Semua ini membuka pintu perdebatan panjang tentang siapa Paulus sebenarnya dan bagaimana pengaruhnya membentuk wajah kekristenan modern. Paulus adalah sosok yang memiliki posisi unik sekaligus kontroversial dalam sejarah awal kekristenan. Salah satu fakta paling penting namun jarang dibahas secara mendalam adalah bahwa ia tidak pernah bertemu Yesus ketika Yesus masih hidup. Tidak ada catatan perjumpaan langsung, tidak ada riwayat belajar kepada Yesus, dan tidak ada hubungan guru-murid sebagaimana para rasul lainnya. Ketiadaan hubungan langsung ini membuat posisinya berbeda jauh dari para pengikut awal Yesus yang benar-benar hidup bersama beliau, mendengar ajarannya secara langsung, dan menyaksikan sendiri perjalanan dakwahnya. Justru dari jarak inilah berbagai pertanyaan muncul. Bagaimana seseorang yang tidak pernah mendengar ajaran Yesus secara langsung bisa menjadi tokoh paling dominan dalam penyebaran ajaran pasca penyaliban? Bagaimana ia bisa menuliskan surat-surat yang kemudian menjadi fondasi doktrin besar, sementara ia tidak hadir dalam kehidupan Yesus sendiri? Kondisi ini semakin menarik karena ajaran-ajaran Paulus dalam surat-suratnya kerap berbeda dari ajaran para murid yang benar-benar hidup bersama Yesus, seperti Petrus dan Yakobus. Para murid awal lebih menekankan ketaatan terhadap Taurat dan Tauhid yang ketat, sementara Paulus memperkenalkan konsep-konsep yang jauh lebih baru, seperti keselamatan melalui iman, hukum Taurat yang dianggap tidak lagi mengikat, serta posisi Yesus yang lebih tinggi daripada sekadar nabi. Ketika fakta bahwa ia tidak pernah bertemu Yesus digabungkan dengan pengaruh besar yang ia miliki kemudian hari, perdebatan panjang pun semakin hidup. Apakah ia benar-benar penerus ajaran, atau justru pembentuk wajah baru agama? Perbedaan dramatis antara ajaran Yesus dan teologi Paulus menjadi salah satu alasan mengapa para ulama Islam menaruh banyak kecurigaan terhadap perannya dalam perubahan struktur ajaran Tauhid menjadi doktrin yang berbeda dari dasar awalnya. Ketidakhadirannya dalam kehidupan Yesus bukan hanya detail sejarah, melainkan pintu terbesar untuk memahami bagaimana kekristenan berubah secara mendasar di tangan seseorang yang tidak pernah berjumpa dengan tokoh sentral yang ia dakwahkan. Paulus tidak pernah belajar langsung dari murid-murid Yesus. Tidak ada riwayat ia duduk bersama Petrus, Yakobus, atau para sahabat terdekat Yesus untuk mempelajari ajaran yang disampaikan secara asli. Justru setelah peristiwa-peristiwa penting dalam komunitas awal terjadi, barulah Paulus muncul dengan pemahaman dan tafsirnya sendiri tentang sosok Yesus dan misi yang dibawanya. Tidak adanya proses belajar dari para murid asli ini membentuk jarak besar antara ajaran Yesus yang diajarkan secara lisan kepada pengikut awal dan ajaran yang kemudian disampaikan Paulus melalui surat-suratnya. Para murid yang hidup bersama Yesus lebih menekankan tradisi tauhid yang diwariskan para nabi terdahulu, sedangkan Paulus memperkenalkan pola pikir berbeda yang banyak dipengaruhi latar belakang Yunani Romawi, pendidikan filsafatnya, serta kehidupannya sebagai seorang Yahudi diaspora yang terbiasa dengan budaya Helenistik. Jarak intelektual dan spiritual antara dirinya dengan para murid menjadikan tafsir Paulus sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Ia tidak mengikuti jalur transmisi keilmuan sebagaimana biasanya, tidak belajar dari mereka yang lebih dahulu hidup bersama Yesus, tidak menerima penjelasan langsung tentang makna perumpamaan-perumpamaan Yesus, dan tidak mengikuti cara hidup serta praktik ibadah komunitas awal. Dari titik inilah muncul transformasi besar dalam doktrin. Paulus menyusun gagasannya sendiri tentang keselamatan, tentang hubungan manusia dengan hukum Taurat, tentang kedudukan Yesus, dan tentang konsep iman yang melampaui perbuatan. Pemikirannya tersebar melalui surat-surat yang akhirnya menjadi bagian penting dalam penyusunan Perjanjian Baru. Ketiadaan hubungan belajar dengan para murid membuat ajaran Paulus terasa seperti cabang baru yang tumbuh di luar tradisi asli para pengikut awal. Hal ini menimbulkan kesan kuat bahwa muncul dua arus besar dalam sejarah kekristenan. Arus pengajaran para murid yang lebih dekat pada ajaran Yesus, dan arus pemikiran Paulus yang membentuk doktrin berbeda yang kemudian diikuti gereja-gereja besar. Kondisi inilah yang membuat pembahasan tentang Paulus selalu menarik. Karena pengaruhnya yang sangat besar muncul bukan dari kedekatan dengan Yesus atau para murid, tetapi dari interpretasi pribadi yang ia sebarkan hingga menjadi fondasi teologi modern.
Ajarannya diambil dari visi misterius di jalan menuju Damaskus. Paulus menyatakan bahwa titik perubahan hidupnya terjadi saat ia bepergian menuju Damaskus. Pada saat itu, ia bukan pengikut Yesus, tidak pernah bertemu Yesus secara langsung, dan dikenal sebagai sosok yang mengejar serta menangkap para pengikut Yesus. Namun ia mengaku melihat cahaya sangat kuat dari langit dan mendengar suara yang berbicara kepadanya. Peristiwa ini meninggalkan banyak tanda tanya. Orang-orang yang bersamanya tidak melihat apapun secara jelas. Mereka hanya mendengar suara tanpa mengetahui siapa yang berbicara dan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada saksi yang dapat memastikan kebenaran pengalaman tersebut. Dan tidak ada catatan bahwa kejadian itu disaksikan oleh sosok berotoritas dalam komunitas pengikut Yesus. Setelah pengalaman itu, Paulus mulai menyusun ajaran yang berbeda dari para murid Yesus di Yerusalem. Ia membawa tafsiran baru mengenai kedudukan Yesus, memperkenalkan konsep yang sebelumnya tidak dikenal dalam komunitas awal, serta mengubah cara pandang terhadap hukum Taurat yang selama ini dijalankan oleh para pengikut Yesus. Perubahan mendadak ini menimbulkan keraguan besar di kalangan murid-murid Yesus. Mereka tidak memiliki bukti bahwa Yesus pernah menugaskannya, tidak ada riwayat bahwa ia belajar langsung dari para murid, dan tidak ada dasar yang menunjukkan bahwa ajaran barunya sejalan dengan ajaran Yesus sebelum penyaliban. Peristiwa Damaskus akhirnya menjadi salah satu titik paling kontroversial dalam sejarah perkembangan agama. Dari sinilah arah keyakinan berubah dan banyak doktrin baru mulai terbentuk melalui pengaruh pemikiran Paulus. Dalam literatur para ulama, pengalaman Paulus di jalan menuju Damaskus dipandang sebagai sebuah pernyataan yang berdiri sendiri tanpa dukungan bukti luar. Peristiwa itu hanya bersumber dari pengakuan Paulus sendiri, tanpa ada saksi yang benar-benar melihat atau memahami apa yang terjadi. Orang-orang yang menyertainya hanya mendengar suara yang tidak jelas, dan mereka tidak melihat sosok apapun yang diakui Paulus sebagai Yesus. Para ulama menilai bahwa sebuah ajaran besar yang mengubah keyakinan generasi setelahnya tentu membutuhkan dasar yang kuat dan tidak cukup hanya berasal dari kesaksian tunggal. Terlebih lagi, Paulus sebelumnya dikenal sebagai penentang utama ajaran Yesus, sehingga perubahan sikap yang begitu drastis tanpa konfirmasi dari murid-murid Yesus menambah keraguan terhadap klaim tersebut. Murid-murid Yesus di Yerusalem pun tidak memegang bukti bahwa pertemuan itu benar-benar terjadi. Mereka tidak pernah menyaksikan Yesus memberikan mandat khusus kepada Paulus. Tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa Yesus menjanjikan kedatangan seorang rasul baru setelah dirinya, apalagi seseorang yang sebelumnya memusuhi para pengikutnya. Akibatnya, klaim ini sering dianggap sebagai pengalaman pribadi yang tidak dapat diverifikasi oleh siapapun. Ulama menegaskan bahwa fondasi ajaran tidak selayaknya dibangun dari pernyataan yang tidak dapat ditelusuri kebenarannya. Ketika tidak ada saksi, tidak ada konfirmasi dari murid langsung, dan tidak ada bukti bahwa Yesus menugaskan Paulus, maka pengalaman tersebut dipandang sebagai sebuah klaim subjektif yang membuka banyak pertanyaan besar mengenai keaslian ajaran yang lahir setelahnya. Dalam sejumlah kitab tafsir dan penjelasan ulama, pengalaman yang diklaim Paulus sebagai penampakan Yesus dianggap jauh dari sifat wahyu yang dikenal dalam tradisi para nabi. Para mufasir menyoroti bahwa wahyu sejati selalu datang melalui cara yang jelas, terjaga, disaksikan integritas hidup penerimanya, dan tidak bertentangan dengan ajaran nabi sebelumnya. Namun, yang terjadi pada Paulus justru digambarkan sangat berbeda. Sebuah cahaya tiba-tiba, suara yang tidak diketahui sumbernya, dan perubahan keyakinan yang drastis hanya berdasarkan kesan personal tanpa bukti luar. Dalam analisis ulama, ciri-ciri semacam ini bukan tanda wahyu, tetapi lebih mendekati pengalaman batin yang tidak teruji. Bahkan beberapa tafsir menilai pengalaman tersebut berpotensi berasal dari bisikan setan atau ilham batil yang menyusup pada seseorang yang sedang berada dalam kondisi batin tertentu. Penilaian ini muncul karena arah ajaran Paulus setelah peristiwa itu justru menjauh dari tauhid yang diajarkan para nabi sebelumnya dan memperkenalkan konsep-konsep keyakinan baru yang tidak pernah muncul dalam ajaran Yesus maupun para rasul awal. Tradisi Islam menekankan prinsip bahwa wahyu tidak mungkin datang kepada seseorang yang sedang memusuhi risalah ilahi, terlebih lagi tanpa saksi yang dapat menguatkan klaim tersebut.
ketika ajaran yang dihasilkan kemudian bertolak belakang dengan inti tauhid, kecurigaan terhadap sumber pengalaman itu pun semakin kuat. Kejanggalan ini membuat banyak ulama memandang peristiwa Damaskus bukan sebagai turunnya wahyu, tetapi sesuatu yang justru membuka pintu pada pertanyaan besar. Dari mana sebenarnya inspirasi Paulus berasal, dan mengapa hasil akhirnya menjadi sangat berbeda dari ajaran para nabi sebelumnya? Sejumlah mufasir klasik menaruh perhatian serius pada ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang perubahan kitab, penambahan doktrin, dan tokoh-tokoh yang memalsukan ajaran para nabi. Walaupun nama Paulus tidak disebut secara langsung, arah kritik Al-Quran sering dipahami selaras dengan perilaku yang dinisbatkan kepada tokoh tersebut dalam sejarah Kristen awal. Para ulama besar seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Al-Tabari, dan Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan ayat-ayat ini sebagai kecaman terhadap siapapun yang mengubah agama wahyu menjadi bentuk baru melalui tangan mereka sendiri. Dalam penjelasan mereka, ada gambaran tentang kelompok yang memalsukan ajaran tauhid, menyisipkan konsep teologis asing, dan menjadikan agama sebagai sarana kekuasaan. Para mufasir kemudian melihat paralel yang kuat antara ciri-ciri tersebut dengan peran yang dimainkan Paulus dalam sejarah perkembangan kekristenan. Ibnu Katsir menyoroti bahwa penyimpangan agama biasanya berasal dari individu yang memiliki pengaruh kuat dan berhasil memenangkan kepercayaan masyarakat, meski ajaran mereka sejatinya menjauh dari pesan Nabi sebelumnya. Al-Qurtubi menyebut bahwa perubahan ajaran terjadi ketika seseorang memperkenalkan hukum dan keyakinan berdasarkan klaim pribadi, bukan wahyu. Tafsir seperti ini sering dijadikan landasan oleh para sarjana Muslim untuk menilai peran Paulus dalam menyusun doktrin-doktrin yang kemudian menjadi fondasi gereja. Ar-Razi memberikan gambaran lebih filosofis, bahwa penyimpangan agama muncul ketika ada tokoh yang membawa ide-ide filsafat luar, lalu mencampurkannya dengan ajaran para rasul. Pola ini dianggap sangat mirip dengan langkah Paulus yang memperkenalkan gagasan teologis yang berasal dari tradisi Yunani Romawi, bukan warisan langsung dari Yesus atau para murid awal. Penjelasan para mufasir inilah yang membuat banyak ulama menghubungkan ayat seperti Qs. Al-Baqarah 79 dengan tokoh yang mengubah ajaran Yesus menjadi doktrin baru. Sifat kritik Al-Quran yang menyoroti manipulasi kitab, inovasi akidah, dan penyimpangan tauhid dinilai sangat sejalan dengan apa yang dilakukan Paulus ketika ia membangun fondasi kekristenan versi dirinya. Agama yang kemudian jauh berbeda dari ajaran asli yang dibawa oleh para rasul. Para ulama klasik menjelaskan bahwa ada tokoh-tokoh tertentu dalam sejarah yang dianggap sebagai penyebab utama perubahan ajaran para nabi. Dalam konteks ini, sejumlah kitab tafsir dan karya ulama menempatkan Paulus sebagai sosok yang bukan sekadar berbeda pandangan teologis, tetapi sebagai figur yang memasukkan ajaran-ajaran baru yang tidak pernah diajarkan oleh Isa. Ia digambarkan sebagai orang yang memperkenalkan pemikiran asing ke dalam agama yang pada mulanya berdiri di atas tauhid yang jelas. Beberapa ulama menyebut Paulus sebagai pemalsu ajaran, yakni seseorang yang membuat tafsir dan hukum berdasarkan gagasannya sendiri, lalu menisbatkannya kepada wahyu. Mereka menilai bahwa doktrin-doktrin besar yang muncul setelah kehadiran Paulus, seperti konsep keselamatan melalui penyaliban, penghapusan syariat, dan pemahaman baru tentang kedudukan Isa, tidak memiliki dasar dalam ajaran para murid awal. Karena itu, Paulus dipandang sebagai pintu masuk bagi unsur keyakinan yang akhirnya menjauhkan umat dari bentuk ajaran murni yang diwariskan oleh nabi yang mereka ikuti. Penilaian semacam ini tidak muncul dari satu sumber saja, tetapi dari pola konsisten yang dicatat dalam sejarah awal kekristenan. Perubahan ajaran terjadi justru setelah Paulus mengambil peran dominan. Para ulama menggambarkan bagaimana ajaran tauhid yang sederhana bertransformasi menjadi rangkaian doktrin kompleks setelah ia menyebarkan tulisannya. Dari sudut pandang mereka, inilah titik ketika keyakinan baru terbentuk. Bukan lagi berdiri di atas pesan Isa yang lurus, melainkan pada interpretasi dan gagasan yang ditulis oleh Paulus. Gambaran inilah yang kemudian membentuk pandangan banyak sarjana Muslim, bahwa Paulus adalah tokoh yang membawa unsur kekufuran dan penyimpangan ke dalam agama Isa, sehingga menghasilkan sistem keyakinan yang berbeda jauh dari ajaran asli para rasul.
Sejumlah ulama menilai bahwa Paulus bukan hanya sekadar tokoh yang berbeda pendapat dengan para murid Isa, tetapi seseorang yang secara sadar membawa ajaran baru yang bertentangan dengan syariat asli. Dalam pandangan mereka, tindakan Paulus bukanlah penafsiran yang keliru atau kekurangan pemahaman, tetapi sebuah perubahan besar yang merombak fondasi agama itu sendiri. Ia digambarkan sebagai figur yang melampaui batas otoritasnya, menyusun aturan-aturan baru, serta menulis surat-surat yang kemudian dijadikan rujukan oleh komunitas-komunitas tertentu. Para ulama menjelaskan bahwa ajaran yang berkembang setelah peran Paulus semakin kuat, mulai menjauh dari syariat yang dikenal pada zaman Isa. Aturan tentang ibadah, makanan, hukum keluarga, hingga kewajiban menjalankan Taurat, semuanya berubah secara drastis. Dari sini muncul pandangan bahwa Paulus tidak sekadar menyampaikan ajaran, tetapi membangun arah baru yang menempatkan dirinya sebagai rujukan utama. Perubahan ini dianggap sebagai langkah yang akhirnya menghasilkan bentuk komunitas keagamaan baru, yang berbeda dari kelompok pengikut Isa yang pertama. Dalam gambaran mereka, Paulus menjadi sosok yang menggeser ajaran para rasul dan mendorong berdirinya pola keyakinan yang kemudian dikenal sebagai gereja. Karena itu, ia disebut sebagai pendusta yang bertanggung jawab atas perubahan besar yang memisahkan ajaran asli dan menciptakan struktur agama baru yang sangat berbeda dari warisan Isa dan murid-muridnya. Pandangan ini terus diulang dalam banyak kajian klasik sebagai bagian dari kritik terhadap transformasi ajaran yang terjadi pada masa awal kekristenan. Menghubungkan Paulus dengan kelompok yang menyesatkan Bani Israel melalui ajaran campuran yang memadukan sebagian wahyu dengan konsep asing. Ulama menggambarkan perubahan ajaran itu sebagai proses pergeseran dari tauhid para nabi menuju sistem keyakinan baru yang tidak lagi berakar pada syariat asli. Peran Paulus ditempatkan dalam rangkaian tokoh yang membawa pemikiran luar, filsafat Yunani, tradisi Romawi, dan doktrin non-Yahudi ke dalam komunitas pengikut Isa sehingga identitas ajaran awal perlahan memudar. Narasi ini disusun berdasarkan catatan tafsir yang menyoroti bagaimana perubahan besar dalam agama biasanya bermula dari satu tokoh yang memperkenalkan ide-ide baru, kemudian diikuti oleh generasi berikutnya tanpa verifikasi dari sumber utama. Ulama menilai pola tersebut tampak jelas ketika ajaran Isa yang sederhana, bertumpu pada penyembahan Allah yang esa, tiba-tiba berubah menjadi doktrin abstrak mengenai ketuhanan Isa, penebusan dosa, dan hukum-hukum baru yang tidak pernah diajarkan para rasul awal. Dalam penjelasan tafsir, kelompok penyesat yang disebutkan dalam Al-Quran adalah pengingat bahwa penyimpangan agama sangat mungkin terjadi ketika seseorang memiliki pengaruh besar, namun tidak bersandar pada wahyu yang sah. Paulus digambarkan sebagai contoh klasik tokoh yang memanfaatkan kondisi kacau pasca kenaikan Isa, ketika pengikutnya tercerai-berai, tidak memiliki kepemimpinan tunggal, dan dikejar oleh otoritas Romawi serta kelompok Yahudi konservatif. Perubahan ajaran itu tidak muncul dalam satu hari. Ia tumbuh dari perjalanan panjang, cerita penglihatan tanpa saksi, surat-surat pribadi yang dijadikan doktrin, penafsiran ulang hukum Musa, hingga perumusan konsep keselamatan yang berbeda dari tradisi para nabi. Semua itu dianggap oleh banyak ulama sebagai benih hadirnya gereja baru, yang tidak lagi sepenuhnya berlandaskan wahyu Allah, melainkan pada pemikiran seorang individu yang membawa ajaran campuran antara keyakinan, pengalaman, dan pengaruh filosofis. Pandangan seperti ini membuat figur Paulus selalu berada di tengah perdebatan besar dalam sejarah. Apakah ia pembaharu, pencipta doktrin, atau tokoh yang menggeser jalan lurus yang telah diajarkan Isa kepada Bani Israel? Posisinya yang memecah belah itu meninggalkan jejak panjang, dan pertanyaan yang terus mengiringi setiap pembahasan tentang perubahan ajaran tauhid menjadi ajaran yang dinegosiasikan melalui konsili, surat-surat, dan keputusan teologi yang muncul jauh setelah era para rasul asli berakhir. Menegaskan Paulus menciptakan konsep yang menggeser ajaran Isa dari landasan tauhid menuju pola keyakinan baru yang tidak dikenal para rasul awal. Dalam penjelasan para ulama, perubahan ini dianggap terjadi melalui langkah bertahap, penafsiran ulang tentang siapa Isa, perluasan makna Mesias, dan formulasi keyakinan yang semakin jauh dari ajaran Bani Israel. Proses tersebut terlihat dalam surat-suratnya yang kemudian menjadi fondasi teologi kekristenan.
Meskipun ia bukan murid langsung Isa dan tidak menyaksikan ajaran asli secara langsung. Para mufasir menggambarkan bahwa konsep-konsep kunci yang diperkenalkan Paulus, ketuhanan Isa, penebusan melalui salib, pembatalan hukum Taurat, dan penyelamatan melalui iman tanpa syariat, diterima oleh komunitas non-Yahudi yang tidak memiliki keterikatan pada hukum Musa. Lingkungan ini mempercepat perubahan besar dalam identitas ajaran Isa, yang sebelumnya ditegakkan oleh para rasul dengan penekanan bahwa Allah itu esa dan syariat tetap dijaga. Menurut catatan sejarah dan pembacaan ulama, ajaran-ajaran baru tersebut tidak muncul dalam kelompok pengikut Isa di Yerusalem, yang dipimpin oleh Yakobus saudara Isa. Komunitas itu tetap berpegang pada tauhid, kewajiban hukum Taurat, dan ibadah seperti kaum Yahudi lainnya. Perbedaan antara ajaran Paulus dan ajaran kelompok asli ini akhirnya menciptakan dua arus besar. Satu mempertahankan tradisi para nabi, satu lagi membangun doktrin baru yang lebih sesuai dengan dunia Romawi Yunani. Pandangan ulama Islam menempatkan Paulus sebagai figur sentral dalam perubahan tersebut, karena ia tidak hanya menyampaikan tafsiran baru, tetapi juga membingkai ulang seluruh struktur keyakinan tentang siapa Isa, apa misinya, dan bagaimana manusia mendapatkan keselamatan. Akibatnya, konsep yang sebelumnya sederhana dan langsung berubah menjadi sistem teologi yang kompleks dan jauh lebih filosofis. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan besar dalam sejarah agama. Bagaimana ajaran yang bermula dari satu nabi Bani Israel yang menyeru kepada Allah, yang esa dapat berubah menjadi keyakinan yang syarat doktrin baru dalam rentang waktu singkat? Pandangan ulama mengenai peran Paulus dalam proses itu membuat topik ini terus menjadi bahan perdebatan dan rasa ingin tahu yang tidak pernah padam hingga hari ini. Yesus sebagai Tuhan menjadi salah satu konsep utama yang dinilai para ulama sebagai hasil formulasi Paulus. Dalam surat-suratnya, ia mengangkat Yesus jauh melampaui kedudukan seorang nabi Bani Israel. Penyebutan Yesus sebagai anak Allah, Tuhan, dan Tuan bukan hanya sekadar gelar penghormatan, tetapi berubah menjadi landasan teologi yang memisahkan ajarannya dari keyakinan komunitas awal pengikut Isa di Yerusalem. Pembacaan para ulama menunjukkan bahwa di tangan Paulus, kedudukan Yesus mengalami transformasi dari nabi pembawa syariat menjadi figur ilahi yang berada pada posisi transenden. Perubahan ini tidak ditemukan dalam pengajaran awal murid-murid Isa seperti Petrus dan Yakobus, yang tetap mempertahankan pemahaman bahwa Isa adalah utusan Allah, bukan bagian dari keilahian. Konsep ketuhanan Yesus kemudian diterima secara luas oleh komunitas non-Yahudi yang tidak memiliki keterikatan pada konsep tauhid ketat Bani Israel. Lingkungan ini, yang terbiasa dengan mitologi dan filsafat Yunani Romawi, lebih mudah menerima ide tokoh suci yang memiliki unsur keilahian. Melalui kondisi sosial seperti ini, gagasan yang dibawa Paulus berkembang menjadi doktrin inti yang bertahan hingga masa konsili. Perubahan pemaknaan tersebut menimbulkan jejak historis yang membuat banyak ulama bertanya-tanya, bagaimana ajaran seorang nabi Bani Israel yang dikenal tegas dalam tauhid dapat berubah menjadi kepercayaan yang menempatkannya sebagai Tuhan. Rentetan perbedaan ajaran, konteks penyebaran, dan penerimaan cepat di dunia Romawi membuat peran Paulus dalam pembentukan doktrin ini terus diperdebatkan hingga sekarang, serta menimbulkan rasa ingin tahu tentang bagaimana ajaran asli para rasul berubah dalam perjalanan sejarah yang panjang. Keselamatan melalui salib menjadi salah satu gagasan paling dominan dalam ajaran Paulus. Ia membangun doktrin bahwa penebusan dosa manusia hanya mungkin terjadi melalui kematian Isa di kayu salib, dan bahwa iman kepada peristiwa itu sudah cukup untuk memperoleh keselamatan. Pemahaman ini berbeda secara mendasar dari tradisi para nabi sebelumnya yang menekankan amal, ketaatan, dan hukum ilahi sebagai jalan menuju keselamatan. Dalam analisis para ulama, konsep penebusan ini tidak dikenal dalam ajaran Isa yang mengajarkan ketaatan kepada Allah, penguatan moral, serta kembali kepada hukum Taurat. Isa digambarkan mengajak umatnya untuk kembali kepada perintah Allah, bukan menghapusnya. Ketika Paulus memperkenalkan ide bahwa hukum tidak lagi diperlukan dan bahwa salib menjadi pusat keselamatan, terbentuklah pola baru yang menjauh dari dasar ajaran para nabi Bani Israel. Gagasan ini diterima luas oleh masyarakat non-Yahudi yang merasa terbebani oleh kewajiban hukum Taurat.
Konsep keselamatan yang tidak bergantung pada syariat, tetapi cukup melalui keyakinan pada salib, menjadi daya tarik tersendiri. Dari titik ini, ajaran Paulus berkembang menjadi doktrin pokok dalam komunitas Kristen awal yang ia bentuk, dan akhirnya menjadi fondasi teologi gereja. Perbedaan besar antara ajaran Isa yang tercatat dalam Injil tentang kembali kepada hukum Allah dan ajaran Paulus mengenai keselamatan tanpa hukum ini memunculkan pertanyaan panjang yang belum pernah padam. Apakah doktrin keselamatan melalui salib berasal dari Isa sendiri, atau muncul sebagai konstruksi baru yang dibawa oleh Paulus di tengah perubahan sosial dan budaya dunia Romawi? Pembatalan hukum Taurat menjadi salah satu perubahan paling signifikan dalam ajaran yang disampaikan Paulus. Ia menegaskan bahwa manusia tidak lagi terikat pada hukum-hukum syariat yang selama ribuan tahun menjadi fondasi kehidupan religius Bani Israel. Menurut ajarannya, hukum yang mengatur makanan, sunat, ibadah ritual, serta aturan moral yang bersumber dari Taurat tidak lagi menjadi syarat untuk memperoleh kedekatan dengan Tuhan. Ia menggantikannya dengan konsep iman kepada Kristus sebagai inti penyelamatan, tanpa harus menjalani ketentuan syariat yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Pandangan ini sangat berbeda dari praktik umat Yahudi pada masa itu. Hukum Taurat bukan sekadar aturan ibadah, tetapi identitas keagamaan dan kebangsaan yang dijaga dengan ketat. Isa sendiri digambarkan dalam Injil sebagai sosok yang tidak menghapus Taurat, tetapi menguatkan kembali ajaran itu dan mengajak pengikutnya untuk mematuhinya. Ketika Paulus mengajarkan bahwa hukum tersebut tidak lagi berlaku dan bahwa keselamatan dapat dicapai tanpa syariat, terjadilah jarak yang semakin besar antara ajaran Isa dan ajaran gereja yang berkembang sesudahnya. Perubahan ini juga memengaruhi arah perkembangan komunitas Kristen awal. Banyak bangsa non-Yahudi yang sebelumnya enggan masuk kepada agama berbasis syariat mulai menerima ajaran baru ini. Mereka tidak perlu menjalani sunat, tidak wajib mengikuti makanan halal, dan tidak perlu menyesuaikan diri dengan aturan Taurat. Komunitas yang dibentuk Paulus berkembang jauh lebih cepat dibanding kelompok pengikut Isa yang masih memegang tradisi Yahudi. Dari sinilah terbentuk dua arah keagamaan yang sangat berbeda. Ajaran Isa yang berpegang pada Taurat dan ajaran Paulus yang meniadakannya. Perbedaan tajam antara kedua pendekatan ini menimbulkan pertanyaan panjang yang terus dibicarakan hingga kini. Jika Isa tidak membatalkan Taurat, bagaimana bisa syariat itu kemudian hilang dari arus utama? Bagaimana perubahan sebesar ini dapat diterima sebagai fondasi keimanan baru? Dan sejauh mana penghapusan hukum Taurat berperan dalam kelahiran agama yang dikenal sekarang sebagai kekristenan? Konsep dosa warisan menjadi salah satu ajaran paling kontroversial yang muncul setelah pengaruh Paulus. Ia menegaskan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan berdosa karena kesalahan Adam, sehingga setiap orang membutuhkan penebusan melalui iman kepada Kristus. Pandangan ini sangat berbeda dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya, termasuk Isa, yang menekankan tanggung jawab pribadi, ketaatan, dan pengamalan hukum Allah. Dengan doktrin dosa warisan, tanggung jawab moral dan spiritual manusia digeser dari tindakan nyata menjadi kondisi bawaan yang harus ditebus. Doktrin ini membuka jalan bagi ajaran keselamatan tanpa amal, di mana iman semata dianggap cukup untuk menyucikan dosa manusia. Konsep ini mengubah cara umat memandang hubungan dengan Tuhan, bukan lagi melalui ketaatan terhadap hukum dan perbuatan baik, tetapi melalui kepercayaan pasif kepada sosok penyelamat. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan besar bagi sejarawan dan teolog. Apakah Isa pernah mengajarkan manusia dilahirkan berdosa, ataukah ini tambahan yang muncul jauh kemudian? Dampaknya terasa hingga sekarang. Doktrin dosa warisan membentuk fondasi doktrin gereja, membedakan iman Kristen dari syariat Taurat yang menekankan tanggung jawab moral individu. Konsep ini juga menimbulkan kontroversi di kalangan para pengikut awal Isa, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab pribadi yang selama ribuan tahun menjadi inti ajaran para nabi. Pertanyaan yang terus muncul hingga kini adalah, apakah iman dan penyelamatan yang digembar-gemborkan Paulus dapat diterima sebagai pengganti ketaatan yang menjadi inti ajaran Isa? Ataukah ini merupakan transformasi radikal yang merubah wajah ajaran para nabi sepenuhnya?
Semua konsep yang selama ini menjadi fondasi Kristen, Yesus sebagai Tuhan, keselamatan melalui salib, pembatalan hukum Taurat dan dosa warisan, tidak pernah diajarkan oleh Isa secara langsung. Ajaran-ajaran ini muncul dan tersebar melalui surat-surat Paulus kepada berbagai jemaat. Dari kota ke kota, dari pengikut lama hingga komunitas baru, ide-ide Paulus mulai menggantikan prinsip-prinsip ketaatan, amal, dan hukum yang selama ini menjadi inti ajaran para nabi. Perubahan ini bukan sekadar soal penafsiran, tetapi transformasi mendasar terhadap konsep tauhid, tanggung jawab moral, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Apa yang dulu merupakan hukum yang jelas dan perintah yang harus dijalankan, perlahan digantikan oleh doktrin iman pasif yang menekankan percaya semata. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis bagi sejarawan dan ulama. Apakah surat-surat Paulus merepresentasikan ajaran Isa yang asli, ataukah mereka adalah reinterpretasi radikal yang membentuk agama baru? Dengan kata lain, dari mana sebenarnya garis antara ajaran Nabi Isa yang murni dan tambahan-tambahan yang dibawa oleh Paulus? Dampaknya terasa hingga kini, karena seluruh cabang utama kekristenan modern, Katolik, Ortodoks, dan Protestan, mewarisi warisan ini. Konsep-konsep yang diajarkan Paulus menjadi fondasi doktrin, praktik, dan identitas Kristen, meskipun berbeda jauh dari kehidupan dan ajaran Isa yang sesungguhnya. Markus 12:29 mencatat perkataan Yesus, "Tuhanmu adalah Allah yang Esa." Pernyataan ini menegaskan inti tauhid yang dibawa oleh Isa, sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Sepanjang hidupnya, Isa menekankan ketaatan kepada Tuhan yang satu, menjalankan hukum, beribadah, dan menuntun pengikutnya pada kehidupan yang lurus sesuai syariat. Pesan ini berbeda jauh dengan doktrin yang kemudian muncul melalui surat-surat Paulus, di mana fokus bergeser dari ketaatan kepada hukum Tuhan menjadi kepercayaan kepada sosok penyelamat. Ketegasan Yesus dalam menegaskan keesaan Allah menunjukkan bahwa prinsip tauhid adalah inti dari ajarannya, bukan konsep trinitas, dosa warisan, atau keselamatan melalui salib. Pernyataan ini juga menimbulkan pertanyaan penting bagi pengikut Kristen. Sejauh mana ajaran yang diterima saat ini masih merefleksikan ajaran Isa yang asli, dan seberapa besar tambahan doktrin Paulus telah mengubah fondasi tauhid yang dibawa oleh Isa? Dengan memahami kalimat sederhana ini, kita bisa menelusuri garis besar perubahan ajaran dari ketaatan dan amal menuju iman semata yang menjadi ciri khas kekristenan modern. Roma 10:9 mencatat, Yesus adalah Tuhan. Pernyataan ini menjadi salah satu dasar doktrin inti kekristenan modern yang berbeda jauh dengan ajaran Isa yang asli. Sepanjang hidupnya, Isa menekankan ketaatan kepada Allah yang Esa, menjalankan hukum, dan menuntun umat pada amal dan perbuatan baik. Namun melalui surat-surat Paulus, fokus bergeser dari ketaatan dan syariat kepada pengakuan iman semata, bahwa Yesus adalah Tuhan dan keselamatan diperoleh melalui percaya. Transformasi ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah pengikut Isa awalnya pernah menafsirkan Yesus sebagai Tuhan? Ataukah ini adalah perubahan mendasar yang dibawa oleh Paulus? Perbedaan ini menjadi titik awal pergeseran yang akhirnya membentuk kekristenan versi Helenistik, di mana konsep tauhid Isa diganti dengan doktrin Trinitas dan keselamatan melalui salib. Kalimat sederhana ini membuka diskusi tentang bagaimana ajaran seorang nabi bisa berubah menjadi doktrin agama baru, dan sejauh mana pengaruh Paulus membentuk identitas Kristen hingga hari ini. Matius 5:17 mencatat perkataan Yesus, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum." Kalimat ini bukan sekadar pernyataan biasa, melainkan inti dari ajaran Isa yang menegaskan kesinambungan dengan seluruh nabi sebelumnya. Sepanjang hidupnya, Isa menekankan ketaatan kepada Allah yang Esa, menjaga syariat, menunaikan ibadah, dan menuntun umat pada amal serta perbuatan baik. Setiap tindakannya, mulai dari doa, puasa, hingga pengajaran di sinagoga, menunjukkan bahwa hukum Taurat tetap menjadi fondasi utama kehidupan spiritualnya. Kontras muncul ketika surat-surat Paulus mulai menyebar di tengah komunitas pengikut Isa. Doktrin yang dibawa Paulus memfokuskan pada iman semata,
mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh bukan melalui ketaatan pada hukum, tetapi dengan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Umat Kristen awal yang taat syariat, menjalankan sunat, dan menjaga makanan halal, perlahan digeser dari jalur asli pengajaran Isa. Hukum yang sejak dulu menuntun manusia untuk hidup benar kini dianggap sudah tidak relevan, digantikan dengan doktrin penebusan dosa melalui iman dan pengakuan. Transformasi ini menimbulkan pertanyaan besar yang masih mengguncang hingga kini. Bagaimana mungkin seorang nabi yang menegakkan hukum dan amal, yang selalu menyeru kepada ketaatan kepada Allah, yang esa digeser menjadi sosok yang pengikutnya diajarkan untuk memandang sebagai Tuhan? Apakah pengikut Isa awal memahami maksud ajaran mereka, ataukah mereka secara bertahap dipengaruhi oleh ajaran baru yang masuk dari luar konteks asli? Perubahan ini juga membuka jalan bagi lahirnya kekristenan versi Helenistik, yang memadukan unsur budaya Yunani Romawi dengan pengakuan iman baru. Tauhid Isa yang murni bergeser menjadi doktrin Trinitas, keselamatan melalui salib, dan konsep dosa warisan yang tidak pernah diajarkan Isa. Pergeseran ini bukan sekadar evolusi spiritual, tetapi transformasi mendasar yang membentuk identitas baru komunitas yang sebelumnya tetap berada dalam tradisi Bani Israel. Sejarah menunjukkan bahwa pengaruh Paulus menjadi titik balik. Ajaran yang dulu menuntun manusia untuk patuh pada hukum Allah, kini menjadi dasar iman tanpa amal lahiriah. Ini membuka ruang bagi diskusi panjang. Sejauh mana seorang pengajar atau rasul dapat mengubah fondasi ajaran Nabi? Apakah pengikut asli Isa menentang atau menerima perubahan ini? Dan yang paling penting, apakah pesan Isa yang menekankan ketaatan, amal, dan tauhid masih bisa ditemukan dalam praktik kekristenan modern? Kalimat sederhana dari Injil ini, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum," menjadi jendela untuk memahami pergeseran besar dalam sejarah agama. Ia mengajak kita menelusuri jejak ajaran Isa yang murni, membandingkannya dengan doktrin yang kini dikenal luas, dan merenungkan bagaimana iman, hukum, dan pengaruh manusia dapat membentuk ulang keyakinan umat selama ribuan tahun. Roma 7:6 menyatakan, "Kita dibebaskan dari hukum Taurat." Kalimat ini menjadi tonggak perubahan yang sangat menentukan dalam sejarah ajaran pengikut Isa. Selama hidupnya, Isa menegaskan ketaatan kepada hukum Allah, menunaikan perintah Taurat, menjalankan ibadah, berpuasa, berdoa, dan menuntun umat pada amal serta perbuatan baik. Seluruh nabi sebelum Isa juga menegakkan hukum sebagai jalan ketaatan kepada Allah yang Esa. Dengan masuknya ajaran Paulus, penekanan bergeser. Iman dianggap lebih penting daripada ketaatan pada hukum. Apa yang dulu menjadi fondasi moral dan spiritual, sunat, menjaga makanan halal, menegakkan keadilan, beribadah di sinagoga, perlahan digeser oleh doktrin baru yang menekankan keselamatan melalui pengakuan iman. Hukum Taurat yang mengatur batas antara halal dan haram, suci dan najis, kini dipandang sudah tidak relevan. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin hukum yang dijalankan seluruh nabi diikuti selama ribuan tahun, tiba-tiba dianggap tidak penting? Apakah pengikut Isa memahami maksud ajaran mereka? Ataukah mereka dipengaruhi oleh pengajaran yang berbeda dari visi misterius Paulus di jalan menuju Damaskus? Selain itu, pergeseran ini membuka jalan bagi kekristenan yang bercampur budaya Yunani Romawi. Konsep iman tanpa amal menjadi dominan. Dosa warisan diperkenalkan, dan keselamatan melalui salib ditetapkan sebagai doktrin utama. Tauhid Isa yang murni perlahan bergeser, digantikan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa yang semula menekankan ketaatan, sekarang diganti dengan keyakinan tanpa tindakan lahiriah. Roma 7:6 menunjukkan dampak besar transformasi ini. Pengikut dibebaskan dari hukum Taurat, tetapi pengajaran asli Isa yang menekankan amal dan ketaatan tidak lagi menjadi fokus utama. Ini bukan hanya soal ritual atau hukum, tetapi tentang arah iman, identitas umat, dan bagaimana pesan seorang nabi dapat diubah oleh pengaruh manusia dan doktrin baru. Sejarah ini menyisakan pertanyaan panjang. Sejauh mana seorang pengajar atau rasul bisa mengubah fondasi ajaran nabi tanpa mengubah pesan inti? Apakah pengikut Isa awal setuju dengan perubahan ini? Ataukah mereka secara bertahap tergeser oleh ajaran yang berbeda? Dan yang paling penting, apakah ajaran Isa yang menekankan tauhid,
ketaatan, dan amal masih bisa ditemukan dalam praktik kekristenan modern? Roma 7:6 menjadi titik refleksi. Dari ketaatan hukum kepada iman tanpa hukum, dari amal lahiriah kepada keyakinan semata, dari pengajaran Isa yang asli kepada doktrin baru yang mendominasi dunia. Kutipan ini mengajak kita menelusuri sejarah panjang perubahan ajaran, memahami dampaknya, dan mempertanyakan bagaimana iman dapat terjaga tetap murni di tengah pengaruh manusia dan zaman yang berubah. Syariat Yahudi dijalankan secara menyeluruh oleh pengikut Nabi Isa, mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari ibadah ritual di sinagoga, doa harian, puasa, peraturan makanan halal dan haram, hingga aturan sosial dan moral yang menata hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Setiap tindakan dipandang sebagai bentuk ketaatan langsung kepada Allah, menunjukkan kepatuhan total terhadap wahyunya, dan menegaskan bahwa iman sejati tidak hanya soal keyakinan, tetapi juga amal nyata yang mengikuti hukum-hukum ilahi. Praktik ini membentuk komunitas yang disiplin, bersatu, dan konsisten dalam menjaga tradisi yang diwariskan dari para nabi sebelumnya, menegaskan bahwa ketaatan kepada syariat adalah inti dari kehidupan spiritual yang sah. Segala makanan yang halal dan diperbolehkan menurut hukum Taurat dijaga ketat oleh pengikut Nabi Isa, menandai bahwa setiap aspek konsumsi sehari-hari harus selaras dengan perintah Tuhan. Hal ini bukan sekadar aturan fisik, tetapi juga simbol ketaatan spiritual dan disiplin iman, menunjukkan bahwa setiap tindakan, termasuk makan dan minum, memiliki dimensi moral dan sakral. Dengan memelihara hukum makanan, komunitas awal Yahudi Nasrani menegaskan identitas mereka, membedakan diri dari praktik yang menyalahi syariat, dan menjaga kesucian tubuh serta jiwa sebagai bagian integral dari pengabdian mereka kepada Allah. 13 kitab dalam Perjanjian Baru yang dikaitkan dengan Paulus memainkan peran sangat sentral dalam membentuk identitas kekristenan pasca wafatnya Nabi Isa. Surat-surat ini ditujukan kepada jemaat-jemaat di berbagai kota, seperti Roma, Korintus, Galatia, Efesus, dan Tesalonika, serta individu-individu tertentu, untuk membimbing mereka mengenai iman, perilaku, dan struktur komunitas. Dalam karya-karya tersebut, Paulus menekankan bahwa keselamatan diperoleh melalui iman kepada Kristus, bukan ketaatan kepada hukum Taurat yang telah dijalankan oleh para pengikut Isa. Ia memperkenalkan doktrin-doktrin baru seperti dosa warisan, penebusan melalui salib, dan kasih karunia, yang tidak pernah diajarkan secara eksplisit oleh Yesus. Surat-surat Paulus kemudian menjadi referensi utama bagi pengajaran dan liturgi gereja awal, sehingga pandangan, praktik, dan keyakinan umat banyak dipengaruhi olehnya. Pengaruh ini menandai pergeseran besar dari tradisi Yahudi Nasrani yang menjaga ketaatan hukum dan ibadah ritual, menuju sistem kepercayaan yang lebih menekankan iman pribadi dan doktrin baru, menciptakan wajah kekristenan yang berbeda jauh dari ajaran Isa asli. Banyak ulama menilai bahwa melalui tulisan-tulisan ini, Paulus tidak sekadar menjadi pengajar, tetapi juga arsitek utama transformasi agama, membentuk paradigma baru yang menyebar ke seluruh dunia Romawi dan kemudian global. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis bagi umat. Sejauh mana ajaran Paulus masih merefleksikan ajaran Isa, dan mana yang merupakan inovasi yang mengubah jalan tauhid menjadi doktrin Kristen modern. Doktrin Trinitas, konsep penebusan dosa melalui salib, dan pembatalan hukum Taurat yang sebelumnya dijalankan oleh umat Yahudi muncul dari ajaran Paulus. Ia menafsirkan pengalaman pribadinya dan visi di Jalan Damaskus sebagai otoritas untuk menetapkan norma baru bagi pengikut Isa. Konsep-konsep ini tidak ditemukan dalam ajaran Yesus sendiri, yang menekankan ketaatan pada Taurat, tauhid yang murni, dan ibadah sederhana. Pengaruh Paulus sangat kuat sehingga surat-suratnya menjadi dasar teologi, ibadah, dan praktik gereja awal, membentuk paradigma iman yang menekankan keselamatan melalui kepercayaan pribadi, bukan perbuatan atau hukum yang diwahyukan Allah kepada para nabi sebelumnya. Transformasi ini menimbulkan pertanyaan kritis. Apakah kekristenan modern masih mempertahankan ajaran Isa yang asli? Ataukah telah menjadi agama baru yang berakar pada interpretasi satu tokoh yang mengklaim membawa wahyu? Paulus merombak komunitas pengikut Yesus yang awalnya merupakan sekte Yahudi,
mengubah mereka menjadi kelompok baru yang kemudian dikenal sebagai kekristenan non-Yahudi. Menurut pandangan ulama Islam, ini menjadi bukti bahwa Paulus bukan penerus Isa yang menegakkan tauhid dan syariat, melainkan arsitek sistem kepercayaan baru yang menyimpang dari ajaran murni Nabi. Transformasi ini melibatkan penghapusan hukum Taurat, pengenalan doktrin Trinitas, dan penekanan keselamatan melalui iman semata, meninggalkan amal lahiriah dan ketaatan yang selama ini menjadi inti ajaran para nabi. Langkah Paulus mengubah wajah iman secara fundamental dan menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ajaran yang dibawa olehnya masih bisa disebut sebagai ajaran Isa yang asli, atau telah menjadi agama baru dengan identitas dan doktrin yang berbeda sama sekali? Paulus digambarkan sebagai sosok sentral dalam perubahan besar yang menjauhkan ajaran Isa alaihissalam dari dasar-dasar tauhid yang diajarkan para nabi sebelumnya. Dalam banyak kajian ulama, posisinya dianggap sangat dominan karena hampir seluruh pondasi doktrin kekristenan modern, mulai dari penebusan dosa, penghapusan Taurat, hingga konsep ketuhanan Yesus, berasal dari tulisan dan gagasan yang ia kembangkan setelah wafatnya Isa. Perannya bukan sekadar penyampai pesan, tetapi pembentuk arah baru yang menggantikan prinsip asli yang dibawa oleh Nabi. Dari sinilah muncul penilaian bahwa Paulus bukan sekadar bagian dari sejarah kekristenan, melainkan figur utama yang mendorong penyimpangan dari ajaran Isa AS yang murni. Ia mengganti ajaran tauhid yang diajarkan Isa alaihissalam menjadi sebuah konsep ketuhanan baru yang jauh dari fondasi ajaran para nabi sebelumnya. Para ulama menilai bahwa perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi muncul secara bertahap melalui pengaruh kuat Paulus dalam menulis, mengajar, dan membentuk cara pandang komunitas Kristen awal. Ia mengembangkan gagasan tentang Yesus sebagai entitas ilahi yang bersatu dengan Tuhan, sebuah pemahaman yang tidak ditemukan dalam dakwah Isa maupun dalam praktik para murid yang hidup bersamanya. Dalam konteks sejarah, perubahan ini sangat signifikan. Isa alaihissalam mengajarkan ketegasan bahwa Allah itu Esa, pusat ibadah, dan sumber seluruh hukum. Murid-murid Isa meneruskan ajaran tersebut dengan tetap menjaga tradisi Taurat, syariat, dan ibadah yang diwariskan bagi Bani Israel. Semua ini kemudian bergeser ketika Paulus mempopulerkan pemahaman baru yang menempatkan Yesus bukan lagi sebagai nabi pilihan Allah, tetapi sebagai bagian dari struktur ketuhanan. Dari sinilah para ulama melihat titik awal perpecahan besar antara ajaran tauhid para nabi dengan doktrin baru yang berkembang setelahnya. Dalam surat-surat Paulus, terlihat perubahan besar dalam cara memahami hubungan manusia dengan Tuhan. Ia memindahkan pusat ajaran dari penghambaan kepada Allah, yang esa menuju keyakinan bahwa keselamatan datang melalui iman pada penyaliban Yesus. Ajaran seperti ini bertentangan dengan dakwah Isa alaihissalam yang menekankan amal saleh, ketaatan, keikhlasan, dan hukum ilahi. Paulus mengalihkan fokus pada konsep penebusan dosa melalui kematian Yesus, sehingga struktur ibadah, hukum Yahudi, dan syariat dianggap tidak lagi wajib diterapkan. Bagi para ulama, perubahan ini bukan hanya perbedaan teologis biasa, tetapi transformasi fundamental yang mengubah wajah agama. Isa alaihissalam sendiri mengingatkan bahwa ia tidak datang untuk menghapus hukum, sedangkan Paulus justru menulis bahwa manusia telah dibebaskan dari Taurat. Perbedaan tajam ini dipandang sebagai bukti bahwa ajaran Paulus tidak mengikuti garis pewahyuan para nabi, tetapi membentuk jalurnya sendiri berdasarkan keyakinan pribadi, pengalaman spiritual, dan pengaruh pikirannya terhadap komunitas non-Yahudi. Para mufasir melihat penyimpangan ini tidak terjadi sendirian, tetapi terhubung dengan peringatan Al-Quran tentang orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, lalu mengatasnamakan firman Tuhan. Meskipun Al-Quran tidak menyebut Paulus secara langsung, banyak ulama klasik menghubungkannya dengan tokoh-tokoh yang mengubah agama Isa alaihissalam. Mereka menilai bahwa pengajaran Paulus memiliki pola yang sama, mengubah syariat, menambahkan doktrin baru, merombak konsep tauhid, dan memperkenalkan keyakinan asing yang tidak berasal dari wahyu. Ketika gagasan Paulus diterima luas di dunia Romawi, perubahan itu semakin menguat.
Ajaran Tauhid yang dulu dipegang murid-murid awal digeser oleh doktrin ketuhanan Yesus dan Trinitas yang berkembang melalui konsili dan debat teologis berabad-abad kemudian. Semua perkembangan ini menunjukkan betapa besar pengaruh Paulus dalam membentuk Kristen modern, sebuah agama yang tampil sangat berbeda dari apa yang diajarkan Isa alaihissalam dalam kitab-kitab suci. Dalam pandangan ulama Islam, Paulus bukanlah penerus setia ajaran Isa, tetapi sosok yang menyebabkan perubahan mendasar dalam agama. Ia memindahkan umat dari tauhid ke konsep trinitas, dari syariat ke pembatalan hukum, dari ibadah kepada Allah. Yang esa menuju doktrin baru tentang keselamatan melalui iman pada penyaliban. Karena itu, perannya dipandang sebagai titik besar dalam penyimpangan ajaran Isa alaihissalam dan menjadi pembahasan penting dalam kajian tafsir, sejarah agama, dan perbandingan teologi. Ia menghapus syariat yang sebelumnya ditegaskan oleh Yesus sebagai bagian penting dari ketaatan kepada Allah. Peralihan ini menjadi salah satu titik perdebatan paling besar dalam sejarah agama, karena ajaran Isa alaihissalam sangat jelas dalam mempertahankan hukum Taurat dan tradisi para nabi. Murid-murid awal Yesus tetap menjalankan aturan makanan, sunat, sabat, dan seluruh praktik ibadah Yahudi, sesuai dengan landasan hukum yang sudah turun-temurun mereka jalani. Semua itu kemudian digeser oleh gagasan baru yang dibawa Paulus, yang menempatkan syariat bukan lagi sebagai kewajiban, tetapi sebagai beban yang dianggap tidak diperlukan bagi umat baru yang ingin beriman kepada Yesus. Perubahan ini membuat pandangan agama yang sebelumnya tertata menjadi bergeser drastis. Isa alaihissalam menyatakan bahwa ia tidak datang untuk membatalkan hukum, melainkan menggenapi dan menegaskan kembali pentingnya ketaatan. Namun, dalam ajaran Paulus muncul ide bahwa keselamatan tidak lagi bersumber dari ketaatan pada hukum ilahi, tetapi dari iman kepada penyaliban Yesus. Konsep ini membawa dampak luas, karena syariat yang menjadi identitas para nabi sejak Musa hingga Isa, tiba-tiba diposisikan sebagai sesuatu yang sudah berakhir dan tidak relevan. Di tengah komunitas Kristen awal, perdebatan besar pun muncul. Murid-murid Yesus terus mempertahankan syariat, sementara Paulus mendorong para pengikutnya untuk meninggalkannya, terutama bagi orang-orang non-Yahudi. Perbedaan besar ini akhirnya menjadi dasar yang memisahkan dua jalan. Jalan yang tetap memegang tradisi para nabi, dan jalan baru yang dibentuk berdasarkan interpretasi Paulus. Para ulama memandang inilah momen ketika ajaran Isa alaihissalam mulai diselewengkan dan digantikan oleh pandangan baru yang tidak berasal dari ajarannya sendiri. Para ahli tafsir melihat perubahan ini sesuai dengan gambaran Al-Quran tentang orang-orang yang mengubah agama para nabi dengan menambahkan atau menghapus hukum sesuai keinginan mereka. Tanpa menyebut nama secara langsung, Al-Quran memberi peringatan keras kepada mereka yang menulis ajaran baru, lalu menyatakan bahwa itu adalah firman Tuhan. Banyak ulama menilai bahwa tindakan Paulus sangat sesuai dengan pola ini, karena ia menempatkan dirinya sebagai sumber hukum baru, meskipun tidak pernah bertemu Isa alaihissalam ketika masih hidup. Dalam catatan sejarah, dampak perubahan ini sangat besar. Ketika syariat dianggap tidak lagi wajib, agama baru berkembang dengan bentuk yang sangat berbeda dari agama para nabi sebelumnya. Tidak ada lagi aturan makanan, ritual ibadah Yahudi, atau praktik-praktik Taurat yang diajarkan Isa alaihissalam. Penekanan beralih sepenuhnya pada doktrin keselamatan melalui iman dan pada teologi Trinitas yang kemudian disempurnakan dalam konsili-konsili besar. Semua ini memperlihatkan bahwa ajaran Paulus bukan sekadar tambahan, tetapi rekonstruksi besar yang membuat agama baru terpisah jauh dari akar ajaran para nabi. Dalam pandangan ulama Islam, penghapusan syariat yang ditegaskan Isa alaihissalam menjadi bukti bahwa Paulus bukan penerus ajaran asli. Ia membentuk sistem kepercayaan yang berdiri sendiri, dengan fondasi teologi yang berbeda dari dakwah para rasul yang hidup bersama Yesus. Karena itu, banyak ulama menyebut Paulus sebagai sumber pergeseran dari tauhid menuju doktrin-doktrin baru yang tidak pernah dibawa Isa alaihissalam. Perubahan inilah yang membuat nama Paulus tetap menjadi sosok kontroversial dalam diskusi panjang tentang sejarah agama dan perbedaan antara ajaran asli para nabi dan doktrin buatan manusia. Menulis doktrin yang menjadi dasar kekristenan modern.
Paulus bukan sekadar tokoh biasa dalam sejarah awal kekristenan. Ia adalah arsitek utama yang menulis pondasi teologis gereja modern. Meskipun ia tidak pernah bertemu Yesus secara langsung, justru tulisan-tulisan Paulus yang hari ini membentuk cara mayoritas umat Kristen memahami Yesus, keselamatan, hukum Tuhan, bahkan konsep ketuhanan itu sendiri. Di tangan Paulus, ajaran-ajarannya berubah menjadi doktrin-doktrin yang kemudian diangkat menjadi kredo resmi gereja. Hampir seluruh ajaran sentral kekristenan masa kini, mulai dari keselamatan melalui iman, dosa warisan, pembatalan Taurat, hingga status Yesus sebagai putra Tuhan, semuanya lebih banyak bersumber dari tulisan Paulus daripada dari Injil-Injil kanonik yang mencatat ucapan asli Yesus. Paulus menulis 13 dari 27 kitab Perjanjian Baru, menjadikannya penulis terbesar dan paling dominan. Yang mengejutkan, justru dari rangkaian surat inilah muncul ajaran-ajaran yang tidak pernah diucapkan Yesus dan tidak pernah dipraktikkan para murid asli seperti Petrus, Yakobus, atau Yohanes. Melalui surat-suratnya, Paulus memosisikan dirinya sebagai satu-satunya penafsir sah ajaran Yesus, bahkan sering berseberangan dengan para rasul asli yang hidup bersama Yesus bertahun-tahun. Ia mempromosikan gagasan bahwa hukum Taurat tidak lagi berlaku, bahwa keselamatan bukan melalui amal dan ketaatan, tetapi melalui iman kepada penyaliban, serta bahwa Yesus adalah manifestasi ilahi yang mati sebagai penebus dosa manusia. Bagi ulama Islam dan banyak peneliti sejarah, inilah titik kritis. Ajaran Paulus inilah yang kemudian diadopsi konsili-konsili gereja dan menjadi dasar teologi Kristen hingga hari ini. Dengan kata lain, kekristenan modern, dari Roma Katolik, Protestan, hingga sebagian besar gereja-gereja besar, berdiri di atas fondasi teologi Paulus, bukan ajaran murni Nabi Isa alaihissalam. Narasi teologis yang terbentuk bukan lagi narasi tauhid sebagaimana yang diajarkan para nabi sebelumnya, tetapi sebuah sistem kepercayaan baru yang memadukan unsur Yahudi Helenistik, filsafat Romawi, dan pemikiran pribadi Paulus. Bagi ulama Islam, hal ini menjadi bukti kuat bahwa Paulus bukan penerus ajaran Isa, tetapi pembentuk wajah kekristenan yang kita kenal hari ini, agama baru yang doktrinnya justru bertentangan dengan ajaran tauhid para nabi. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.